Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup kembali mengalami kenaikan sebesar 0,37% dengan high di area 7.100. Tapi sayang closingnya belum bisa di area 7.100, masih berada di area 7.054. Tapi ini menjadi sebuah petanda yang cukup baik ya teman-teman. Artinya kalau misalnya besok pada perdagangan esok atau pada perdagangan minggu depan bisa breakout dari 7.132, artinya ada potensi untuk IHSG kembali mengalami penguatan menuju ke area all time high-nya. Tapi kalau ternyata besok gagal breakout dan kembali turun, ada potensi untuk melakukan koreksi kembali sampai area 6.957. Jadi posisinya masih sideways aja. Kalau bisa breakout akan menarik, kalau ternyata gagal breakout ada potensi retest lagi ke area supportnya. Kalau kita lihat data dari rti.co.id, bisa kita lihat memang dari awal sesi IHSG udah ngegas banget dan sempat mengalami koreksi, kemudian akhirnya closingnya di 7.080. Total saham yang naik dan turun cenderung seimbang-seimbang saja, dan hari ini transaksi masih cukup sepi, 10,6 triliun, dan asing kembali melakukan net buy 381,77 miliar. Jadi sebuah tanda-tanda yang positif, asing net buy IHSG kembali naik. Silahkan teman-teman pantau saham-saham yang berhubungan dengan IHSG. Siapa tahu bisa buy on weakness atau buy on breakout. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah MPPA. MPPA pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 6,78%. Salah satu saham yang pergerakannya sangat-sangat bagus dan didukung juga dengan volume-volume yang besar ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu MPPA sempat membentuk inverted head and shoulders dengan target ke 189. Sudah tersentuh ya, dari tanggal 17 November udah kesentuh. Dan akhirnya sempat turun sedikit. Hari ini kembali mencoba breakout 189 dengan area high di 199. Kita akan hapus dulu analisa yang lama. Kita akan coba lihat analisa yang terbaru. Kalau kita lihat teman-teman, pada posisi saat ini MPPA berada di area resisten di area 189, dan yang menarik adalah kalau MPPA besok bisa lanjut naik, malah bisa menjadi sebuah pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders ya teman-teman, dengan kondisi yang jauh lebih besar. Artinya kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah bagian bawahnya sampai 114, dan yang di kanan ini adalah area dari right shouldernya, dimana sempat gagal breakout. Dan kalau misalnya besok bisa lanjut naik, ada potensi untuk melanjutkan penguatan ya. Kita akan ukur dari bagian bawah sini sampai area neckline. Lalu kita letakkan di area breakoutnya. Jadi sebenarnya masih ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi untuk saham MPPA. Karena seperti yang kita ketahui bahwa MPPA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dari harganya beberapa waktu terakhir. Kalau bisa breakout 194, closing di atas, ada potensi lanjut naik ke 276. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan teman-teman pantau dari area yang ada sampai area bottom dari right shoulder-nya di 170. Jadi boleh dicicil-cicil sampai 170, kalau ternyata jebol maka inverted head and shoulder-nya batal. Atau kalau teman-teman mau nunggu buy on breakout dengan closing di atas 194 juga merupakan keputusan yang baik. Artinya setelah konfirmasi breakout baru entry dengan target ke 276. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah MLPL, saudaranya dari MPPA. MLPL juga sebenarnya berpotensi membuat inverted head and shoulders, tapi sayang dia false breakout pada tanggal 17 November sehingga akhirnya kembali mengalami koreksi.
Kita akan hapus dulu analisanya yang lama. Kalau kita lihat resistennya masih sama, kurang lebih ada di area 146. Tapi yang menarik adalah ketika dia gagal breakout, ini malah bisa menjadi ascending triangle ya teman-teman. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Artinya ada potensi kalau bisa breakout 146, malah bisa naik jauh lebih tinggi. Untuk area support terdekat dari MLPL, teman-teman bisa gunakan area di 139 sampai area 134. Area tersebut adalah area support daripada MLPL 139 sampai 134. Selain itu juga adalah area trendline ya teman-teman. Jadi kita harapkan area trendline-nya mampu menahan daripada saham MLPL. Jadi kalau kemudian koreksi ke sini lalu bisa breakout ke atas, maka ada potensi untuk mengalami penguatan lanjutan, di mana targetnya akan kita ukur dari bagian bawah sampai area neckline-nya. Kita letakkan, semisal dia bisa breakout dari area 146-nya, ada potensi untuk lanjut naik ke area 170. Seharusnya kalau misalnya ada koreksi-koreksi menjadi kesempatan untuk buy on weakness, karena bisa teman-teman lihat bahwa volume yang ada di bawah ini cukup besar berbanding terbalik dengan volume koreksinya yang cenderung minor-minor aja. Jadi kalau turun ke support boleh buy on weakness, atau kalau mau buy on breakout silahkan tunggu dia breakout 146 dulu dan closing di atas. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BRI. Bank BRI pada perdagangan hari ini mengalami penguatan sebesar 1,07%, sekaligus mengkonfirmasi sebuah pola besarnya, yaitu cup and handle. Walaupun cup and handle-nya ini, handle kanannya ini diisi dengan inverted head and shoulders ya teman-teman. Jadi akan kita hapus dulu gambarnya. Kita akan gambar secara lebih sederhana. Ini adalah neckline dan area resisten daripada Bank BRI. 4.700 hari ini sudah terkonfirmasi breakout dengan gambar yang kurang lebih seperti ini. Ini adalah left shoulder, lalu yang di tengah ini adalah headnya, atau ininya hanya sampai sini. Nah, ini ya ada di sini. Lalu yang di kanan itu adalah right shouldernya. Posisinya sekarang udah breakout ya teman-teman, dan untuk target kenaikannya kita akan ukur dari bottom kurang lebih 4.260 sampai area 4.700. Harusnya Bank BRI mampu lanjut jauh lebih tinggi ya teman-teman. Lanjut naik jauh lebih tinggi ke area kurang lebih ke 5.150. Kalau nggak salah area 5.000 adalah area all time high juga bagi saham Bank BRI. Dan untuk pola besarnya sebenarnya kita lihat di sini bisa menjadi cup and handle ya teman-teman. Dimana ini adalah cupnya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya, yang artinya masih ada progres untuk naik jauh lebih tinggi di masa-masa ke depan. Tapi yang pertama kita akan pantau adalah area dari inverted head and shoulders-nya dulu. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau kalau misalnya Bank BRI ini koreksi dari 4.700, kita bisa pantau sampai area 4.640. Jadi 4.700 kalau dia turun ke 4640 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau mau buy on breakout, posisinya sekarang sudah breakout, targetnya ke 5150. Jadi teman-teman silahkan tentukan strategi yang terbaik. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah SMRA. SMRA pada perdagangan hari ini ditutup menguat ya teman-teman. Sebelumnya kita sempat analisa jadi inverted head and shoulders, tapi kemudian batal
karena ternyata jebol daripada banyak area support. Dan sekarang posisinya SMRA kembali menarik karena sudah berhasil breakout daripada area resisten di sini di 610, closingnya di area 615, artinya sudah mengkonfirmasi double bottom. Ini adalah bottom yang pertama, dan di sebelah kanan adalah bottom yang kedua. Untuk target kenaikannya dari SMRA ini kita akan ukur dari area kurang lebih 545 sampai 610, lalu kita letakkan di atas area breakoutnya. Jadi ada potensi sebenarnya SMRA bisa lanjut ke area 675. Kita bisa lihat bahwa hari ini breakoutnya cukup valid karena volume hari ini adalah volume terbesar bahkan dari bulan April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dan artinya volume hari ini valid, target naik ke 675. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan tunggu saham SMRA ini bisa retest dari area supportnya atau area neckline-nya dari 610 sampai area 595. 610 sampai 595 dengan target ke 675. Dan yang menarik adalah kalau misalnya SMRA-nya lanjut ngegas sampai area resisten di 735, di sini sudah jelas akan ada potensi membentuk double bottom versi yang lebih besar. Artinya SMRA secara jangka menengah harusnya menarik. Artinya double bottom versi besar yang bisa naik jauh lebih tinggi. Jadi silakan teman-teman pantau support yang ada 610, 595, dan saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah CTRA. Masih satu sektor dengan SMRA. CTRA hari ini ditutup menguat juga ya teman-teman. Kita hapus dulu area Fibonacci-nya. Menguat juga. Kita hapus saja semua analisa yang lalu. Kita tandain resistennya dulu. Hari ini sudah berhasil breakout resisten di 965 dan naik 4,64%. Bisa kita lihat kenaikan hari ini lumayan bagus. Karena bisa didukung dengan volume yang juga besar. Bahkan lebih besar dari beberapa waktu terakhir. CTRA ini hitungannya sideways ya teman-teman. Dari area 965 kita tandain 965, kita kotakin sampai area kurang lebih 910. Jadi kalau dia bisa breakout, kita akan ukur ada potensi naik sepanjang area sideways-nya ini. Dimana artinya ada potensi naik sampai kisaran ke area 1025 ya teman-teman. Artinya harusnya targetnya sudah akan tercapai pada perdagangan esok. Dan kita akan tunggu apakah akan kembali ke area support atau malah lanjut naik ke atas. Support terdekatnya di 965 sampai area 960. Dan kalau misalnya CTRA ini lanjut ke atas teman-teman, dia akan menuju ke area resisten di kisaran 1110. Dan kalau tadi teman-teman sempat lihat juga angka Fibonacci yang ada, kalau kita tarik dari sini lalu kita tarik sampai area high yang ada di sini, bisa teman-teman perhatikan bahwa CTRA itu sebenarnya tertahan di Fibonacci Golden Ratio 61,8 atau di angkanya sekitar 920. Jadi ada potensi kalau bisa lanjut ke 1110 bahkan breakout di masa depan bisa saja membuat cup and handle pattern yang artinya ada potensi naik dari area low di 805 sampai 1110. Naik selisihnya yang lumayan ya teman-teman. Jadi kita akan pantau di support terdekat 960.
kalau misalnya mau buy on breakout daripada cup and handle-nya, kita akan pantau di beberapa waktu kemudian karena ada potensi lanjut ke area resisten 1110. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. ESA pada perdagangan hari ini kita akan lihat bersama. ESA beberapa waktu yang lalu sempat membuat penan ya teman-teman. Tapi sayangnya dia gagal breakout dan akhirnya malah mengalami koreksi lanjutan. Kita akan tetap geser area supportnya. Area supportnya di 1035 sampai area 1010. Dimana waktu dia turun sebenarnya ini posisinya jebol ya teman-teman. Karena waktu turun low-nya udah closingnya udah di 1010. Artinya bertepatan walaupun sempat galau ya ESA ini. Dan resisten terdekat ada potensi menguji area 1160 kembali. Area yang beberapa waktu yang lalu gagal di breakout oleh ESA. Dan kalau bisa breakout ada potensi akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders-nya. Karena bisa kita lihat di kiri sudah jadi. Kita akan perbesar. Bisa kita lihat bahwa di kiri sebenarnya udah jadi. Dan headnya juga udah jadi. Kemudian kita tinggal tunggu bagian right shoulder-nya aja. Memang penurunannya lumayan. Dia nyentuh area Fibonacci 78,6. Artinya secara tren nggak terlalu kuat lagi. Tapi ya kita harap area ini mampu menahan saham ESA jika kemudian turun. Karena ketika turun langsung naik, langsung rebound, artinya area supportnya masih cukup valid. Kalau bisa breakout dari 1160, ada potensi akan mengalami penguatan kembali, di mana target penguatannya adalah dari area bottom yang ada di bawah, sampai kepada area resisten yang ada di atas. Lalu kita letakkan areanya di bagian breakout ya, semisal bisa breakout. Jadi ada potensi naik ke 1400 ya teman-teman. Dan perlu kalian perhatikan juga bahwa secara garis besar ESA ini sangat-sangat menarik. Karena ketika ESA bisa breakout dari 1270, maka ini akan jadi cup and handle. Cup and handle versi besar. Kalau kita coba tarik garis Fibo dari low yang ada di sini sampai ke sini, bisa teman-teman perhatikan bahwa ketika ESA gagal breakout 1265, dia turunnya tuh persis ke 915. Jadi kalau dia lanjut ke 1265, 1270, artinya ada potensi jadi cup and handle pattern dan bisa naik jauh lebih tinggi. Jadi silahkan dipantau support terdekatnya dulu di 1035-1010 sampai area 950-915. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dan IHSG. Yang pertama adalah MPPA, yang kedua MLPL, yang ketiga BBRI, yang keempat SMRA, yang kelima CTRA, yang keenam adalah ESA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.